Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, mahasiswa, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan saya untuk bisa bersama-sama mengkaji kitab Risalatul Mustarsyidin karya Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan dan kajian dari isi kitab beliau, sekilas perlu saya jelaskan atau ceritakan sedikit terkait dengan mu'alif pengarang kitab ini. Beliau Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi adalah seorang ulama besar yang lahir tahun 165 Hijriah, meninggal 242 Hijriah. Jadi ulama abad ketiga Hijriah. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal, dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada masa beliau ini, masa tokoh-tokoh dan ulama terkemuka abad ketiga Hijriah, khususnya pada masa Abbasiyah. Nah, Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi ini oleh sebagian para penulis sejarah biografi itu disebut sebagai guru dari banyak warga Baghdad. Di Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi ini memang menguasai banyak ilmu. Dimulai dari perjalanan intelektual beliau dari hadis, kemudian fikih, tafsir, ilmu kalam hingga tasawuf. Tapi yang paling banyak beliau geluti adalah ilmu kalam dan tasawuf. Maka nanti yang kita bahas ini adalah salah satu dari karya beliau yang lebih pada wilayah tasawuf. Karena di akhir-akhir hidup beliau memang lebih banyak konsentrasi di tasawuf, sehingga beliau ada yang mengindikasikannya dari hasil banyak penelitian, ilmu tasawuf itu menjadi sebuah ilmu yang independen, matang, itu di tangan Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Yang kalau sangat populer misal Imam Junaid. Imam Junaid Al-Baghdadi itu murid dari Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Dan kalau mau meruntut panjang, kitab beliau yang sangat monumental, Ar-Ri'ayah li Huquqillah, itu banyak dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Bahkan secara terang-terangan Imam Ghazali menyatakan hal tersebut. Dan uniknya, proses perjalanan intelektual, spiritual Imam Al-Ghazali yang ditulis dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal itu, atau autobiografinya itu, mirip persis seperti yang dialami oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Bahkan Imam Ghazali redaksi bahasanya itu mirip juga
ketika menuliskannya itu. Jadi Imam Haris bin Asad al-Muhasibi disebut Muhasibi itu adalah julukan. Beliau sering mengevaluasi diri. Jadi karakteristik dari kitab-kitabnya itu adalah evaluasi diri atau introspeksi diri. Itu salah satu dari pokok pemikiran tasawufnya, itu muhasabah. Maka sering mendapat julukan muhasibi. Meskipun ada yang berpendapat beliau punya batu kecil-kecil yang dipakai untuk menghitung muhasabah. Nah, tapi pada umumnya para peneliti setuju bahwa salah satu pokok pemikiran beliau ini adalah muhasabah. Nah, kalau dirunut secara sanad, beliau ini banyak mengambil dari Imam Hasan al-Basri. Sementara Imam Hasan al-Basri kan berjuluk Sayyidut Tabi'in. Imam Hasan al-Basri mengambil dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah, yang disebut sebagai sahibu sirri Rasulullah. Lalu Hudzaifah bin Yaman yang menguasai ilmu ikhlas ini mengambil dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sebabnya Imam Haris bin Asad al-Muhasibi ini tergolong sebagai tokoh tasawuf Sunni karena memang menjaga orisinalitas keilmuan melalui sanad. Dia menggunakan riwayat-riwayat, berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau sebenarnya mau diruntut juga dalam ilmu kalamnya, beliau ini masuk kategori sifatiyah yang kemudian bersama-sama dengan Abdullah bin Saib Nukulab atau aliran Kulabiyah itu satu barisan, di mana sifatiyah itu meneguhkan sifat-sifat Allah yang berlawanan dengan Mu'tazilah yang nafyus sifat, yang meniadakan sifat-sifat Allah. Maka kalau dirunut, Imam Hasan al-Asy'ari itu banyak sekali juga mengambil pendapat dari Abdullah bin Said bin Kulab yang satu barisan dengan Imam Muhasibi dalam aliran sifatiyah. Jadi ini gambaran umum saja supaya kita bisa mendapatkan gambaran siapa sebenarnya Imam Haris bin Asad al-Muhasibi. Maka tidak heran ketika beliau ini sangat intens dalam ilmu kalam, tasawufnya pun juga adalah tidak lepas dari kombinasi ilmu kalam tersebut. Jadi ilmu kalam sering disebut sebagai ilmu tauhid. Tapi nanti ada sedikit perbedaan yang tidak mempertentangkan tetapi saling mengisi antara tauhid ilmu kalam dengan tauhid para sufi atau tauhid sufistik. Nah, sekarang kita mulai dari muqaddimah dulu. Tapi sebelum sampai ke jalan di muqaddimah ini, sedikit kisah dari Imam Haris bin Asad al-Muhasibi di waktu masih kecil. Yang uniknya itu juga ada kemiripan dengan kisahnya Imam Al-Ghazali. Jadi nilai-nilai spiritual sufistik itu sudah ada dalam diri Imam Haris bin Asad al-Muhasibi waktu masih kecil. Jadi Imam Zafar As-Saqli itu menuturkan bahwa waktu masih kecil, beliau itu melihat anak-anak bermain di halaman. Nah, ketika sedang melihat anak-anak itu, keluarlah seorang bapak-bapak dari rumahnya memberikan kurma. Ditanya oleh si kecil, dia masih posisinya sobiun, kalau dalam bahasa situ sobiun, masih anak kecil. Itu pertanyaannya begini, dari mana kamu mendapatkan kurma ini? Anak kecil ya biasanya dikasih kurma ya matur nuwun gitu ya. Selesai. Enggak, dia tanya dari mana kamu dapatkan kurma ini gitu. Saya tadi itu jual beli kurma, tapi ketika dibeli ada yang jatuh, orangnya sudah pergi sana. Imam Haris al-Muhasibi si kecil ini, si Muhasibi kecil ini terus teriak sama anak-anak yang sedang main. Wahai kalian semua, bapak ini muslim atau enggak? Ini greget tau, bapak ini muslim apa enggak? Apa maksud kamu kata Pak ini? Kalau kamu muslim, mestinya yang kamu kasihkan ke saya ini adalah hasil yang halal. Udah ditinggal gitu aja. Dikejar sama bapak itu. Dipegang. Jadi ketika dia dipegang itu didedes. Coba maksudmu tuh gimana lagi? Kalau kamu itu muslim, semestinya satu, tidak mungkin memberikan sesuatu makanan untuk dimakan kepada orang lain, dan itu bukan hasil dari yang halal. Lah kan jatuh, tapi kamu tidak mencari
Orang yang kemudian kamu tadi jual beli itu setelah kamu tinggalkan tidak kamu cari. Mestinya, kata Imam Haris Muhasibi si kecil ini, kalau kamu mencarinya, itu mencari dengan seperti layaknya orang yang kehausan mencari minum. Barulah kamu kemudian ketika sudah mencarinya seperti kamu mencari orang yang tadi membeli kurmamu dan ada yang terjatuh itu, seperti kamu haus ketika mencari minum, itulah baru kemudian bisa disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Wah, itu dalam banget terhadap bapaknya ini. Hingga sampai kalau dalam kisahnya itu bapaknya sudahlah aku tinggalkan dunia dan seisinya. Itu satu kisah nilai spiritual yang sudah ada sejak mulai kecil menunjukkan keteguhannya. Bahkan pernah suatu ketika ibu-ibu itu minta tolong untuk dituliskan. Nah, akhirnya kemudian dituliskan sama Imam Haris Al-Muhasibi. Ketika dikasih duit dia nggak mau. Dikembalikan lagi duitnya. Setelah itu muadibnya atau pendidiknya itu tanya, kenapa kamu kembalikan itu? Ya saya ngikuti Al-Quran aja. Walayak bakatibun ayak tuba illa allamahullah. Kalau dalam Al-Quran begitu. Jadi saya menulis itu karena ketaatan kepada Allah. Tidak boleh kemudian menolaknya. Apakah saya harus mengambil uang dari ketaatan kepada Allah? Ini contohnya. Contoh di waktu yang masih sangat kecil, usia kecil itu, Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi ini sudah punya dorongan nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi sekali, nilai sufisme yang sangat tinggi sekali. Baik, kita mulai dengan mukaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Abdillahil Haris bin Asad Al-Muhasibi rahmatullahi alaihi. Qala berkata Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi rahmatullah alaih. Semoga rahmat tercurah bagi beliau. Alhamdulillahil awwali al-qadimi. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Al-awwali yang maha awal. Al-qadimi yang maha terdahulu. Al-wahidi yang maha esa. Al-jalili yang maha agung. Alladzi yang laisa tidak ada lahu baginya bagi Allah. Syabihun yang serupa, wala tidak pula ada nadhirun yang menandinginya. Ahmaduhu, aku memujinya, memuji Allah. Hamdan, suatu pujian yuwafi yang mencukupi ni'amahu, nikmat-nikmatnya, nikmat Allah. Wa yabluhu dan mencapai mada ujung na'amaihi, nikmat-nikmatnya. Dari perkataan ini saja sudah bisa kita ambil satu kesimpulan betapa kemudian Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi ini memasukkan unsur istilah kalam, yaitu ketika menggunakan kata al-qadimi. Jadi Allah al-awwal al-qadim. Kalau al-awwal memang bagian dari asma, nama-nama Allah. Kan dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru, wal dhahiru wal batinu. Tapi kata al-qadim itu tidak ada. Kalau dalam surat Yasin, kal urjunil qadim itu tidak diartikan berkaitan dengan sifat Allah. Tetapi di sini adalah penegasan dari al-awwal. Nah, ini menjadi penting sekali. Jadi kata qadim itu lawan katanya adalah hadis. Qadim itu lama, hadis itu baru. Kalau baru itu pasti ada yang menciptakan. Dan sesuatu yang baru itu qabilun litaghayyur. Itu menerima perubahan, itu pasti. Sesuatu yang baru pasti menerima perubahan. Karena ada yang menciptakan. Dan sesuatu yang baru itu pasti punya masa berlaku. Pasti itu. Nah, yang dimaksud qadim ini lama tidak boleh kita gambarkan lama sebagaimana lama dalam ucapan manusia atau perspektif manusia. Karena kata qadim ini bersanding dengan kata awal yang maha awal, artinya tidak ada sebelumnya. Maka ada istilah al-qadim atau qadimun bila ibtida. Lama tapi tidak ada permulaannya. Daimun bila intiha. Di abadi tapi tidak ada habisnya. Maka kata al-awwal wal awwalu
Wal akhiru artinya awal itu tidak ada yang kemudian mendahuluinya, maka disebut sebagai maha yang pertama. Ini agak sedikit dalam ya berkaitan dengan istilah dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Kalau bagi orang sufi, al-awwal dan al-akhir, itu kalau akhir itu kan berarti otomatis tidak ada satupun besok yang wujud kecuali hanya Allah semata-mata. Ini kalau diartikan sebenarnya makna wal awwalu wal akhiru wal dhahiru, dialah Allah yang dhahir, yang nampak, wal batin. Tuh yang nampak yang bagaimana? Ini akan saya jelaskan. Wal batin dan yang tersembunyi itu kalau dalam bahasa filsafat ada istilah transenden dan imanen. Itu gini. Saya ibaratkan secara sederhana. Kalau saya ngambil ilustrasi dari misalkan gambarannya yang disampaikan oleh Prof. Mulyadi Kartanegara. Istilah transenden itu kan dengan istilah imanen. Imanen itu kan sifatnya selalu hadir. Tapi kalau transenden itu kan jauh ya. Nah, dua hal itu, Allah itu dua-duanya jauh tapi juga dekat. Dekat tapi juga jauh. Itu kalau di pertanyaan sangat sederhananya begini, Allah itu ada di dalam alamkah ataukah Allah itu ada di luar alam? Mikir untuk jeruk. Allah itu ada di dalam alam atau di luar alam. Nah, itu kalau diibaratkan tuh matahari yang bersinar, itu matahari itu selalu dibutuhkan oleh penduduk bumi. Bahkan kalau tidak ada matahari mungkin tidak ada bumi lah gitu. Nah, ketika matahari, khususnya misalkan pada siang hari, dengan sinarnya yang sangat terasa dibutuhkan dan kehadirannya itu sangat terasa sekali. Sehingga kita merasakan matahari itu ada. Tapi faktanya antara bumi dengan matahari kan jauh. Betul nggak Pak Fikri? Antara matahari dan bumi kan jauh gitu. Tapi sinarnya itu terasa sekali dan sangat kita butuhkan. Kehadirannya itu kita rasakan. Jadi kehadirannya itu imanen, tapi posisi jauhnya itu disebut sebagai transenden. Itu gambaran sederhananya begitu. Nah, Allah itu dalam konsep sufistik itu sangat dekat sekali. Tapi kata wal awwalu wal akhiru itu oleh ulama kalam wadzahiru wal batin, dia yang nampak dan dia yang tersembunyi, itu cara pembuktian terhadap Allah itu berbeda dengan proses pembuktian yang dilakukan oleh kaum sufi. Jadi untuk membuktikan wujud Allah itu berbeda. Maka ada perbedaan disebut tauhid ilmu kalam, tauhidnya ilmu kalam sering disebut tauhid i'tiqad. Tapi tauhidnya orang sufi disebut dengan mukasyafah, wahdatus syuhud. Cuma ini tidak dipertentangkan oleh Imam Al-Muhasibi. Jadi ketika mengatakan Allah itu zahir wal batin, kalau ulama kalam mengatakan begini. Zahir itu artinya Allah meninggalkan jejak-jejak kemahakuasaannya yang bisa kita lihat secara lahiriah. Matahari, bintang-bintang, planet sekian banyaknya itu jejak-jejak yang menunjukkan wujud Allah. Zahir. Tapi batin ini yang tidak bisa dilihat, yang tersembunyi. Maka orang sufi lebih kepada wilayah batin ini. Kalau yang sifatnya zahir bisa dicerap melalui panca indera dan rasio. Tapi kalau yang batin itu tidak bisa melalui intuisi. Artinya kolbun, melalui hati. Orang menyebutnya melalui hati. Nah, dua hal ini tidak kemudian saling bertentangan. Tapi melalui yang zahir itu akan mengarah kepada yang batin. Itu Imam Haris Al-Muhasibi menggabungkannya yang seperti itu. Maka coba kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan, nanti akan ketemu. Wa asyhadu dan aku bersaksi alla ilaha, tidak ada Tuhan, atau orang sering menyebut la ma'buda bihaq, tidak ada yang patut disembah illallah kecuali Allah.
wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Syahadata alimin, kesaksian seorang alim birububiyatihi, kesaksian seorang alim dengan rububiyah Allah, arifin biwahdaniyatihi, arif, seorang arif dengan keesaan Allah. Jadi orang sufi itu sering membedakan antara ilmu dengan makrifat. Ilmu itu bisa dicari melalui proses penalaran atau diskursif dan panca indera, melalui bangku sekolah, melalui buku, dan itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu Allah maha mengatur, maha mengelola, dan seterusnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keesaan Allah, itu arif, makrifat, bukan lagi menggunakan ilmun. Walaupun sama-sama nanti berakhir di Allah itu esa, tapi pendekatannya berbeda. Kalau yang satu itu berupa ilmu, dan ini wilayahnya ilmu kalam. Kalau misalkan gambaran sederhana tadi saya sebutkan, matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Begitu seterusnya, jutaan galaksi berjalan di tempatnya masing-masing. Begitu teraturnya, tidak mungkin yang teratur kecuali pasti ada yang mengatur, kan begitu? Tidak mungkin yang teratur itu kecuali dengan satu perintah. Maka logisnya secara rasionalistiknya akan ketemu sampai pada Allah yang esa. Itu tauhid i'tiqad atau tauhid wilayah ilmu kalam. Tapi bagi ahli tasawuf, sufistik, itu kata la ilaha, tiada Tuhan, ilahnya itu tidak diartikan sebagai Tuhan, tapi sebagai realitas atau hakikoh. Jadi tidak ada hakikat kecuali hanya Allah. Ini rada jurus ini, dulu. Rada abot sih. Jadi yang lain itu sifatnya nisbi. Kuluman alaiha fan. Semua akan rusak. Wayab kawajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa itu zat Tuhan. Maka kabeh kan nisbi. Coba mana ada sih yang enggak hancur? Semua akan hancur. Maka ketika dia mengartikan la ilaha, ilahnya itu diartikan sebagai hakikat atau realitas. Tidak ada realitas wujud yang hak. Makanya orang sufi sering menyebut al-haq. Itu adalah realita yang sebenarnya. Allah itu al-haq, adalah realita yang sebenarnya. Ketika kemudian dalam bahasa Inggris sering disebut the great unknown. Allah itu yang maha besar tapi yang tidak bisa dikenali. Itu kan sebenarnya besar tapi tidak bisa dikenali itu karena unsur al-batin tadi itu. Nah, untuk mengenalnya kan sering menggunakan, kalau ilmu kalam menggunakan ilmu tadi itu melalui proses yang disebut diskursif lah, proses belajar, proses. Tapi untuk mengenal Allah melalui jalur sufistik, maka dia menggunakan bahasa di sini arifun biwahdaniyati, itu makrifat. Karena sudah sua objek itu sudah langsung. Dia tidak lagi kemudian pakai rasionalitas, tapi yang lebih dikedepankan adalah intuisi. Karena untuk sampai pada derajat makrifatnya itu mengenal Allah, itu sudah dengan makrifah kolbiyah, bukan lagi dengan makrifah akliyah. Ada perbedaan yang sangat mendasar sekali. Kenapa? Kalau menjadikan misalkan ini contoh sebenarnya apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam autobiografinya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Betapa kemudian panca indera itu gagal mencapai sebuah kebenaran. Betapa kemudian akal itu gagal mencapai sebuah kebenaran. Itu sebenarnya hal yang sama ditulis oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Jadi Imam Ghazali itu proses perjalanannya hampir bisa dikatakan serupa dengan yang disampaikan oleh Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Bahkan redaksinya kan juga saya sampaikan hampir mirip. Nah, ketika mengatakan panca indera, maka dia mendapatkan hal yang sangat lemah sekali. Kalau dalam bahasa filsafat ilmu disebut empirisme. Buktinya apa? Bintang di langit kecil, tapi faktanya adalah besar. Betapa mata ini menipu, kan gitu. Pesawat itu loh, ketok cuwili, tapi nek nyeblok ya dia mati kan.
Berarti kan betapa kemudian panca indera kita yang sering kita agung-agungkan sebagai bukti empiris bahwa ini sebuah kebenaran, hakikatnya tidak benar. Banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Demikian juga akal. Akal itu sifatnya itu meruang-ruangkan dan cuma semuanya itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Imam Haris tidak mengatakan ini buruk, tidak. Tapi proses untuk mencapai makrifat itu ya melalui proses panca indera dulu, kemudian akal. Kalau akal kan gini toh. Salah satu dari kehebatan akal yang bisa kita rasakan itu kan bisa menjadi pedoman atau bahasa umum yang luar biasa. 1 jam sama dengan 60 menit itu di Bojonegoro sampai di Amerika sama saja. Tapi nyun sewu, 1 jamnya pengantin baru dengan pengantin lama beda rasanya. Udah beda itu. Jadi rasanya itu udah beda. Nah, rasa ini yang tidak tersentuh oleh akal. Maka ada istilah rasa keadilan. Adil itu seperti apa sih? Jadi rasa itu. Makanya nyun sewu, inilah yang kemudian menjadi wilayahnya sufistik. Jadi ketika kemudian syahadata alimin birububiyatihi, ketika saya bersaksi, kata Imam Haris bin Asad al-Muhasibi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahada alimin birububiyatihi, ini proses yang namanya ilmu. Jadi kalau saya gambarkan sederhana rububiyah Allah untuk memperjelas bagi para pendengar, itu kan gini. Allah itu maha mengatur, maha mengelola. Yang paling gampang, sangat sederhana sekali, misalkan berkaitan dengan rezeki. Ketika janin dalam perut ibu, itu kan tidak punya daya apapun ya. Tapi juga mendapatkan rezeki. Melalui apa? Melalui plasenta. Makanya biasanya ibu-ibu hamil kan rontok lemu. Misalnya dia mengatakan kalau ibu yang hamil itu makan untuk 2. Jadi yang satu untuk dirinya, satu untuk janin. Melalui plasenta. Tapi coba subhanallah. Jalur rezekinya dia, bayi yang ada dalam perut ibu, itu melalui plasenta. Ketika lahir kan dipotong. Ketika dilahir plasenta ini dipotong. Apakah kemudian berhenti rezekinya? Tidak. Maka ada ASI, air susu ibu. Ketika sudah agak besar sedikit, muncul gigi. Kalau dalam bahasa lain begini. 1 kali Allah menutup pintu rezeki, maka Allah pasti akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Dan itu sudah diatur oleh Allah. Nek bosone kanca kula iwak pindang nang laut. Kok iso lemu-lemu sing mangani sapa? Tapi nek wis kecekel tangan menungso, kuru-kuru jadi. Ono bener ya. Jadi inilah sisi manusia. Kalau sudah, makanya kadang-kadang saya pikir ono bener ya tuh harul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas, kalau dia analogikan tuh bener. Apa sing dicekel menungso iki rata-rata rusak. Makanya hajat asasiyah, kebutuhan dasar fundamental manusia itu nggak bisa dipegang manusia. Contoh matahari. Umpama matahari iso dicekel menungso, rusak. Jadi alhamdulillahnya itu kok dipegang langsung oleh Allah. Maka semua yang dipegang-pegang oleh Allah itu selamat. Tapi kalau sudah kepegang tangan manusia, rusak. Manusia itu subhanallah. Ini sisi negatifnya ya, buruknya subhanallah. Manusia itu kan kadang-kadang kita sering menyebut kalau dalam istilah mantik kan hayawanun natik. Hayawanun natik itu kan hewan yang berpikir kan itu. Nek natiknya dihilangno kan karek hayawan, tinggal binatang. Nah, yang membedakan, tapi kadang-kadang kalau dipikir itu luwih parah ini bang binatang. Coba lah diangen-angen. Bagaimana bentuk keserakahan manusia? Kalau hewan itu makan, sekali makan selesai kan selesai. Kalau sudah kenyang dia nggak akan mungkin mau makan lagi. Menungso kan. Bahkan ada hewan-hewan yang tidak berpikir besok saya mau makan apa. Wong makanan di depannya itu loh masih sisa. Kadang malah dipipisi kan gitu. Barbar ya, kalau jaran kan barman. Dia nggak berpikir besok mau makan apa seperti apa enggak. Tapi manusia wis wareg. Ada tawarannya dimangan. Bahkan lebih sadis lagi kata anak-anak muda.
Teman makan teman, Pak. Setelah itu. Teman makan teman. Jadi kadang-kadang ya Allah, nah itu sisi keserakahan manusia ya, subhanallah. Makanya ketika kita tahu rububiyah Allah, bagaimana Allah mengaturnya. Sedemikian, kalau di dalam ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang paling banyak berbicara tentang keagungan Allah kan ayat-ayat yang berkaitan dengan biologi ya. Termasuk proses penciptaan manusia. Jadi ketika beliau mengatakan syahadata alimin birububiyatihi, kesaksian saya bersaksi dengan kesaksian seorang alim terkait dengan rububiyah Allah, itu bagaimana sifat-sifat Allah, asma-asma Allah itu yang sedemikian rupa. Masya Allah. Ambilkan contoh misalkan, kalau dalam ayat Al-Quran, huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang menggambarkan di dalam rahim itu sekehendaknya. La ilaha illa huwal azizul alim ya. Dan tidak ada Allah lah itu kecuali memang dia satu-satunya al-aziz yang tidak tertandingi, al-alim yang maha mengetahui. Kenapa kok ada al-aziz? Ini kita coba gambaran sederhananya. Bagaimana rububiyah Allah. Oke lah sekarang kemajuan teknologi. Allah yang menetapkan semua yang ada dalam perut ibu itu sekehendaknya gambarnya seperti apa. Orang sekarang, Pak sekarang bisa kok. Pakai USG itu anak laki-laki perempuan bisa dilihat. Gampang banget. Bahkan sekarang ada banyak teori. Bagaimana untuk kemudian bisa dapat laki-laki, bisa dapat perempuan. Itu sebenarnya belum masuk kata-kata apa namanya fil arham yang di dalam arham itu hanya sangat kecil sekali. Kenapa begitu? Gambaran sederhana gini lah. Kalau orang nyetak sesuatu itu kan mesti cetakannya biasanya itu satu, lalu kemudian banyak misalnya kayak jajan, cetakan siji ya. Cetakannya siji, nanti kemudian bentuknya sama gitu. Dan ini cetakannya itu satu, di dalam itu rahim itu satu. Tapi keluarnya kan berbeda-beda. Dari mulai warna kulit, dari mulai karakter, dari mulai kecerdasan intelektual. Masya Allah, cetakannya di dalam sama. Maka sekehendak Allah mau menggambarkan seperti apa. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, misalkan mau menandingi Allah, sekarang Allah itu bisa sudah sampai pada kata-kata, aku akan memberikan kabar gembira bahwa kamu akan punya anak. Anak laki-laki namanya Yahya. Ya kan kepada Nabi Zakaria. Lewurung dadi kok wis iso jawab, siapa yang bisa begitu? Wis sok mben duwe anak lanang plus jenenge pisan Yahya. Enggak ada yang bisa seperti itu. Nah, ini bagian dari rububiyah Allah. Maka ketika kemudian Imam Haris bin Asad mengatakan syahadata alimin birububiyatihi, itu bisa digambarkan ya betapa kemudian dia bersaksi betul dengan rububiyah Allah, dengan sifat-sifat Allah yang sedemikian dengan asma-asmanya. Arifin biwahdaniyatihi. Nah di sini proses wahdaniyah ketauhidan Allah itu kalau orang sufi sudah sampai pada derajat la fa'ila illallah. Jadi semuanya ini sudah tidak ada yang kemudian menjadi pelaku tunggalnya hanya Allah. Nah itu tauhid yang agak berbeda. Tapi Imam Haris bin Asad al-Muhasibi menegaskan bahwa proses sampai kepada tauhid itu adalah yang melalui ilmu tadi itu baru kemudian sampai pada ma'rifat. Tidak dibenturkan. Karena beliau adalah ulama kalam juga. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna Muhammad dan anna sesungguhnya Muhammad dan Muhammad abduhu hambanya wa rasuluhu sekaligus juga utusannya. Istofahu Allah telah memilih Muhammad liwahyihi untuk wahyunya wa khotama dan telah menutupnya Allah telah menutupnya bihi dengan Nabi Muhammad ambiya'ahu nabi-nabinya wa ja'alahu dan Allah telah menjadikan Muhammad hujjatan sebagai hujjah ala atas jami'i semua khalqihi semua makhluknya liyahlika man halakaan bayinatin agar binasa orang yang binasaan bayinatin atas bukti nyata bukti argumentatif wa yahya man hayya dan menghidupkan bagi yang hidup an bayinatin atas satu bukti nyata wa innallaha dan sesungguhnya Allah la sami'un maha mendengar alimun maha mengetahui. Jadi
Rasul itu dia bersaksi bahwa Rasul itu besok akan menjadi selain penutup para nabi, juga bersaksi bahwa menjadi hujah. Jadi hujah besok di hari akhirat kelak. Dan itu hujahnya berupa argumentatif, artinya nyata betul. Jadi kalau ini kan sebenarnya ayat ini berkaitan dengan perang. Kalaupun dia tidak mati, besok di hari akhirat tetap dituntut. Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu jelas. Maka dalam bahasanya la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas sekali mana yang lurus, mana yang bengkok. Jadi yang lurus itu jelas, yang bengkok jelas. Tapi jangan dipakai ayat ini la ikraha fiddin itu jangan tidak ada paksaan untuk agama itu terus kemudian orang kan ada kan tipe-tipe teman-teman di lingkaran salat durung. Salat itu urusanku karo Gusti Allah. Mek apa kowe melak-melak urusan privasi. Kuwi keliru. La ikraha fiddin kok ngono dalile ngono la ikraha fiddin. Enggak, orang itu la ikraha fiddin itu posisinya tidak ada paksaan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman dan siapa yang mau kafir monggo terserah. Tapi ketika sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul nulis kontrak. Kalau sudah nulis kontrak kan pasti ada klausul-klausulnya. Klausul-klausulnya terus kemudian yang tidak bisa menepati janjinya juga ada akibat-akibatnya. Kan gitu toh. Orang itu kan kalau nulis kontrak itu kan mesti ada klausul-klausulnya. Nah, ketika kemudian dia tidak ikut di klausul-klausul itu, ya akhirnya kemudian ada dampaknya. Ya, itu sama dengan hal yang seperti itu. Ketika dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, udah nulis kontrak itu. Nah, ketika sudah nulis kontrak ya dia wajib kemudian menepati klausul-klausul yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita mengingatkan sholat atau urung sholat, itu sebenarnya mengingatkan klausul itu. Gitu loh. Jadi kemudian tidak kemudian la ikraha fiddin urusanku Gusti Allah sholat iki. Ora usah mbok eling-elingno. Nah, ini contoh sederhana memaknai la ikraha fiddin menjadi keliru. Oke. Amma ba'du fa'lam maka ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla istaba telah memilih min ibadihi dari hamba-hambanya al-mu'minina orang-orang yang beriman zawil albab yang memiliki akal. Nah, ini saya akan jelaskan nanti. Karena albab ini bagi orang-orang sufi itu tidak berarti akal yang kita persepsikan. Al-alimina bihi yang mengetahui dengannya Allah wa bi amrihi dan dengan perintahnya Allah. Fawasafahum maka Allah mensifati mereka ini bil wafa orang yang memenuhi janji. Wal akhlaqil fadilah orang yang memiliki akhlak yang utama. Wal khaufi dan rasa takut wal khosyah. Khosyah itu lebih khusus dibandingkan rasa takut. Kalau khosyah itu cenderung kepada Allah, kalau khauf itu lebih luas ya. Faqala azza wa jalla maka Allah azza wa jalla berfirman innama yatadakkaru ulul albab sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab hanya orang-orang yang memiliki akal atau kecerdasan. Alladzina yaitu orang-orang yang yufuna memenuhi bi ahdillah dengan janji Allah. Wala yang kudunal misak dan mereka la yang kuduna tidak membatalkan mengingkari al misak perjanjian. Walladzina dan orang-orang yang yasiluna menghubungkan segala amarallahu yang telah Allah perintahkan bihi dengannya dengan ma-nya an ayyusala untuk disambungkan. Wa yakhshawna rabbahum dan mereka takut terhadap Tuhan mereka wa yakhafuna su'al hisab dan mereka takut terhadap buruknya hisab. Maka ini tadi kata khasyah berbeda dengan khauf. Kalau di sini wa yakhshawna rabbahum. Khasyah takut dengan khasyah itu memang khusus untuk Rabb, untuk Allah. Tapi kalau khauf cenderung lebih umum. Su'al hisab. Faman maka barang siapa syaraha Allah barang siapa yang telah dilapangkan Allah sadrahu dadanya lil iman atas iman wa salat atas diku dan sampai keyakinannya ila qalbihi pada hatinya wa raghiba fi dan mencintai atau gemar al wasilah ilaihi fil wasilati ilaihi mencari wasilah kepadanya lazima maka niscaya pasti dia konsisten minhaja dzawil albab mengikuti metode dzawil albab orang-orang yang memiliki
kecerdasan biriayati hududi syariah, biriayati dengan memelihara hududi batasan-batasan asyariah min kitabillah dari kitab Allah wa sunnati nabiyhi dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam wa mastama'a alail muhtaduna minal a'immah dan konsensus kesepakatan para imam al-muhtaduna yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini saya jelaskan sedikit bahwa terkait dengan ulul albab ini. Jadi kalau dalam dunia sufistik, misalkan Al-Hakim At-Tirmidzi itu membagi, itu mengapa kok sampai termasuk Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi ini dijuluk sebagai bapak psikologi Islam yang pertama. Karena yang dibahas itu berkaitan dengan al-jihaz ad-dakhili, instrumen internal manusia. Nah, di antaranya itu mereka membagi, ada kata sodrun, dada, lalu kemudian ada kata kolbun, yang sering diartikan sebagai hati. Lalu kemudian ada kata fuadun. Lalu kemudian ada kata lubun yang kita sebut di sini jamaknya albab. Kata sodrun, dada, ini berkaitan dengan cahaya namanya nurul Islam, baru di posisi Islam. Nafsunya, jiwanya itu al-ammarah bisu. Jadi kalau orang marah, kemudian melakukan keburukan, itu masih di posisi dada sini. Cahayanya masih cahaya Islam. Mulane wong kena apa kok ora poso misalnya. Ya enggak usah disalahkan wong pancene dari baru sebatas nurnya nur Islam. Itu masih di dada dia. Cara kasane jek ning njaba. Nah, tapi kalau sudah masuk ke kolbun, kalau keseluruhan ini mereka menyebutnya wadahnya namanya kolbun, tapi berarti di dalam kolbun itu ada kolbun, nama kolbun. Nah, sering kita itu agak nyun sewu, agak sedikit keliru ya. Kolbun itu sering kita artikan sebagai hati, padahal kalau menurut saya lebih tepat sebenarnya jantung. Karena posisinya di dalam dada. Kalau hati yang sering liver itu kan posisinya yang gede cedeke weteng ya. Gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan pas heart. Makanya nek wong hati-hati kan ngelose dodo to, ora weteng to. Nek liver. Kan liver. Jadi heart, makanya kalau yang liver itu beda. Kalau sebenarnya kalau saya sih secara pribadi, cuman kita sudah sangat terbiasa sekali menyebut kolbun itu hati. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu sudah sangat kebiasaan ya. Misalkan kalau dalam bahasa Inggrisin I love you with all my heart, itu kan saya mencintaimu dengan sepenuh hati. Orang sebenarnya yang benar sepenuh jantung kan gitu ya. Sepenuh jantung kan. Ya, yang pasnya sebenarnya menurut saya sih lebih tepat kalau kolbun itu sebenarnya jantung. Karena kalau dalam ayat Al-Qur'an gimana ya bunyinya? Wa innaha la ta'mal absor wa innama ta'mal qulubul lati fi sudur wa innama ta'mal qulubul lati fi sudur. Tapi yang dia bukan buta mata, tapi buta hati yang ada di dalam sodrun ini, di dalam dada. Jadi posisinya ada di bawah dada ini. Nah, itu cahayanya. Kolbun itu sudah cahaya nur iman. Kata Imam Hakim At-Tirmidzi, cahaya iman. Nafsunya, nafsu lawamah. Jadi kalau mengerjakan sesuatu jelek, terus kemudian ada perasaan gak enak, terus dicela kowe ngono nglakoni ki nek apa, mbok lakoni ki nek apa, kuwi ngono kok elek. Itu nafsu lawamah, itu sudah masuk di kolbun. Jadi nurnya itu masuk nur namanya nurnya masuk sudah nur iman. Tapi masuk ke dalam lagi namanya fuad. Fuad ini nurnya sudah nur makrifat. Nafsunya mulhimah yang memberikan ilham sudah. Maka kalau dalam bahasanya coba ya, kisahnya Nabi Musa ini berkaitan juga kalau orang sudah dibukakan di dalam kaitannya dengan yang kita baca itu, orang yang sudah dibukakan dadanya iman terus masuk keyakinan di kolbinya, kemudian dia mencari wasilah itu, maka dia akan mengikuti ulul albab. Itu kan kalau kisahnya Nabi Yusuf niku kan, Nabi Musa itu kan yang menurut saya inilah bagian dari bentuk iman yang sudah masuk di kata fuad. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigho. Kan menggunakan kata fuad, tidak menggunakan kata kolbun. Nah itu gini, ketika ibunya Nabi Musa tahu bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya sudah ngelis kan,
Terus di list setiap rumah, pokoknya setiap anak laki-laki dari Bani Israel pasti mati. Anehnya kan begini, wa auha ila ummi Musa an ardiihi, kan dalam Al-Qur'an gitu. Allah mewahyukan, kalau diartikan banyak, mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk memberi ASI. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam, itu enggak masuk akal. Kalau kamu takut, maka dalam bahasanya taruhlah kepada yam, sungai atau air yang mengalir. Kalau kamu takut menyusui itu, ketahuan bahwasanya nanti akan ada banyak tentara yang mengetahui keberadaan anakmu yang laki-laki ini, jeburkan aja ke mana, ke laut gitu. Kan enggak logis toh. Orang takut kok iso malah justru kon nyeburno kan gitu. Maka nah ini nilai keimanannya, inna laradduhu ilaiki wa jailuhu minal mursalin. Sudahlah, kan aku kembalikan anakmu tuh ke dirimu dan kujadikan dia sebagai seorang rasul. Disinilah letak nilai keimanannya ibunya Nabi Musa. Walaupun secara manusia biasa, wa asbaha fuadu ummi Musa farigo, hancur berkeping-keping hatinya. Kan kosong udah, kayak gimana? Akhirnya dia minta tolong putrinya yang jadi kakaknya Nabi Musa untuk kemudian mengawasinya. Bayi yang diletakkan di kota ini arahnya kemana? Suruh mengawasi. Dan dilalah kok malah pelayu neneng gone istana Fir'aun. Gak logis lagi yang kedua. Mestinya kan logikanya kan gini loh. Kalau yang pertama takut mbok goyo melayu, mbok kepiye gak, tapi disuruh naruh di kota, atau katakanlah diceburkan di laut. Nah, setelah diceburkan ke laut, kan pikirannya nanti dia akan entah kemana. Lu dilalah kok melayu ning nggone istana Fir'aun. Logika manusia enggak tuh. Tapi ini bagian dari logika orang yang beriman. Jadi pola pikir orang yang beriman itu mengikuti pola pikirnya Allah lah. Pokoknya Allah yang kemudian mengaturnya. Karena tidak ada tempat yang paling aman kecuali di tempat musuh. Betul enggak sih? Gak ada tempat yang paling aman kecuali di tempatnya musuh. Dan subhanallah, ternyata ketika ditemukan oleh istrinya Fir'aun itu, dan akhirnya diketahui oleh Fir'aun itu, istrinya Fir'aun bisa negosiasi itu kan ya, dicarikan tempat untuk orang yang bisa menyusui itu kan gak ada. Hingga akhirnya balik lagi ke siapa? Ibunya. Gitu ya Allah. Innalaradduhu ilaiki, itu benar udah janjinya Allah. Jadi dia menang, akhirnya balik lagi kan ke ibunya lagi. Siapa yang menyusui? Ibunya sendiri. Masya Allah. Allahu Akbar. Dengan proses yang sedemikian rupa ya, diuji suruh milih api sama apa yang paling terkenal. Wowo sama apa gitu. Satunya lagi ternyata yang diambil wowo. Makanya kan lidahnya Nabi Musa itu kan kurang bosone ya. Pelat cedal. Makanya kan dia mengatakan bahwa saudaranya Harun itu kan afsoh, lebih fasih dibandingkan Nabi Musa. Nah, ini contoh gambaran sederhana menggunakan kata fuad. Jadi ibunya Nabi Musa ini sudah pada tingkatan sudah makrifat cara kasarnya. Sudah keimanan tingkatnya sangat tinggi sekali. Dengan ketetapan keimanan yang sangat sudah masuk di dalam hati. Dan nanti kata orang sufi, kalau sudah sampai itu sampai ke albab ini, lub itu intisari dari akal, tapi bukan akal pikiran, tapi intisari dari hati. Intisari dari hati ini sudah nurnya nur tauhid. Nafsunya nafsu apa? Mutmainnah. Wes, nah iki gak tergoyahkan sudah enggak tergoyahkan. Kalau ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu yang gambarannya itu. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu ya nafsul mutmainnah ini. Wabot untuk sampai pada nafsul mutmainnah. Karena sudah nurnya adalah nur tauhid. Makanya untuk sampai kepada nur tauhid itu proses penyuciannya adalah proses penyucian dari kadwarut, kotoran-kotoran yang ada dalam internal manusia, hawa nafsu, dan itu sangat berat sekali, berproses sekali untuk sampai pada nur tauhid, menyaksikan tidak ada yang lain kecuali hanya Allah, dan semua yang mengatur itu yang dilihatnya hanya Allah dan Allah. Nah, disinilah beratnya itu. Tapi Allah kalau sudah membukakan jalan, makanya disebut sebagai
Nur tauhid itu dalam konsep sufi disebut sebagai bagian dari hibah lah, hadiah dari Allah, tidak bisa dicari. Karena prosesnya adalah oke, 10 menit lagi. Terima kasih. Di jam saya tinggal 3 menit lagi. Ben gak suwe-suwe kawan. Oke. Oke. Ini baru mukadimah ini. Gimana nih? Baru mukadimah nih. Ya nggak apa-apa lah, besok-besok yang dilanjut lagi lah selain dari mukadimah. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian kalau di sini dijelaskan sekali orang-orang yang kemudian dibukakan dadanya terhadap iman, lalu kemudian sampai pada tasdik, keyakinan itu di hati, lalu kemudian dia mencari wasilahnya kepada Allah, maka sudah dia akan mengikuti metode yang dipakai orang-orang yang ulul albab. Nah, caranya yang paling disinilah Imam Haris Muhasibi tetap berpegang teguh pada syariat. Biriayati hududis syariah. Jadi dengan memelihara batasan-batasan syariat baik dari kitab Allah maupun sunnah Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan konsensus para imam. Jadi dia tidak bisa melepaskan dari itu. Itu sebabnya kalau nanti suatu saat mudah-mudahan bisa dikaji kitab Ri'ayah li Hukukillah itu semuanya juga beliau menggunakan landasan riwayat-riwayat dari para sahabat, tabi'in, ulama-ulama begitu. Karena itu bagian dari menjaga orisinalitas sebuah ilmu. Wa hadha huwas siratu al-mustaqim. Dan inilah dia as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus, alladzi da'a, yang diserukan Allah ilaihi ibadahu, padanya hamba-hambanya. Faqala jalla wa azza, berkata atau berfirman Allah, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini sirati, jalanku mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu, wala tattabi'us subula, dan jangan mengikuti subula, jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, fatafarraqu, maka saya akan tercerai-berai kalian an sabilihi, dari jalannya yang lurus tadi itu. Dzalikum wassaqum bihi, hal itulah yang diperintahkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian adalah bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, peganglah kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajidi, gigitlah, ya, suruh menggigit sunnah itu bin nawajidi, dengan gigi geraham, artinya pegang dengan kuat-kuat. Jadi ini disebut sebagai siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan memang jalan yang lurus itu berat sekali, karena makanya dalam Al-Quran itu la'aqudannahum siratal mustaqim. Setan kan bilang gitu, aku akan mengganggu, menghalang-halangi. Qu'ud itu kan duduk ya. Cara kasarannya ada jalan, dia nanti ngelempoh duduk supaya kita nggak bisa menuju jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Makanya nyon sewu kadang-kadang ada istilah gini, setan itu jane ora enek nang ngene diskotik. Setan ora enek nang ngene tempat pelacuran. Soalnya kabeh kono wis setan dhewe. Sing ngono yo ning jalan lurus, ngaji ngene iki yo jalan lurus. Sing gawe gara-gara wong aras-arasen. Nah, jadi itu setan. Tapi ada dua jenis setan. Nah, setan jenis jin itu gampang. Setan jenis ndas ireng wis wangel. Walah luar biasa. Kalau setan jenis jin, makanya Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, ayyuhuma ashal? Mana yang lebih mudah untuk mengalahkan? Sayatinal jin am sayatinal ins? Setan jenis jin atau setan jenis manusia? Kata Imam Hasan Al-Basri, syayatinal jin ashal. Setan jenis jin itu lebih mudah. Faidas ta'atta billah khonas. Kalau kamu itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, delik deh. Sembunyi. Orang mendelik ya bahasa Indonesia. Mendelik. Sembunyi dia gampang itu. Tapi kalau setan jenis menungso, halah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, tambah dikentes itu. Enggak bisa, berat sekali. Makanya jalan yang lurus itu penuh dengan tantangan. Dan ini disebut beliau maka ikutilah jalan satu, itu satu jalan. Kalau yang wala tatabi'us subul, ini majasnya luar biasa.
Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain-lain, kan jamak banyak jalan. Jadi jalan yang lurus itu satu, tapi jalan yang belok-belok itu banyak sekali. Cara kasarannya banyak, maksiut itu jalannya banyak gitu. Tapi jalan yang benar lurus itu siji kan gitu. Jadi, nah itu yang harus kemudian kamu kuatkan dengan memegang Al-Quran, juga sunnahnya dan juga sunnah khulafa Rasyidin. Jadi ini menegaskan betul bahwa beliau ini adalah tokoh sufi sunni yang memang berpegang erat betul pada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma, konsensus para ulama, dan sangat kuat sekali beliau dengan metode riwayat sanad untuk menjaga originalitas dari originalitas dari sebuah keilmuan. Makanya terakhir nih, sebelum ini sudah tepat waktunya, sebelum saya tutup, Imam Haris bin Asad al-Muhasibi ini sering juga dikategorikan sebagai ulama sufi akhlaki. Kalau yang tidak suka menyebut istilah sunni, dia sering menyebut dengan tasawuf akhlaki. Ya apa-apa lah, terserah mau menggunakan seperti itu. Apapun. Tapi dari beliaulah lalu kemudian muncul generasi-generasi sampai kemudian yang sangat terkenal yang mengambil dari beliau. Misalkan sebelum Imam Ghazali itu ada Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub atau nutrisi hati itu kemudian turun lagi kepada Imam Ghazali. Khususnya kalau panjenengan pengen lihat ketika membahas tentang bab al-khotorot. Jadi terkait lintasan-lintasan hati itu hampir rata-rata banyak menyitir dari Imam Al-Ghazali, Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi, khususnya dalam kitab beliau Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, demikian kajian kita pada pagi hari ini, kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa konsisten. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.